Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaannya karena sudah mengizinkan kami dari tim KKN PPM UGM Temon untuk bergabung bersama Bapak Ibu untuk melakukan sosialisasi tentang informasi hoaks seputar COVID-19. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang saat ini sampai tanggal 20 Juli nanti di Yogyakarta dilakukan PPKM darurat yang bertujuan untuk mencegah persebaran virus COVID-19 ini supaya tidak meluas seperti itu. Nah, diadakannya sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi bagaimana cara untuk menangkal informasi-informasi yang salah atau hoax dan bagaimana menerima informasi-informasi yang benar. Karena banyak sekali informasi-informasi yang Bapak Ibu terima, namun kadangkala tidak kita ketahui bahwa itu informasinya benar atau salah. Seperti itu. Mungkin langsung saja ke slide selanjutnya. Jadi agenda kita kali ini adalah yang pertama untuk overview. Kita mengulas lagi secara umum mengenai COVID-19, kemudian edukasi terkait hoax, dan nanti akan ada video tambahan tentang tutorial bagaimana kita mengakses cara-cara untuk menerima video-video yang benar dan juga menerima informasi bahwa apakah berita yang kita dapatkan itu benar atau salah. Ya, COVID-19 merupakan sebuah penyakit menular atau penyakit COVID-19 merupakan penyakit menular yang mana menyerang sistem pernafasan dan itu sudah tersebar hampir ke seluruh dunia. Jadi tidak hanya ke Indonesia saja, namun hampir ke seluruh dunia. Dan itu disebabkan oleh virus temuan baru, yaitu virus corona. Sehingga cara-cara pengobatan dan perawatannya itu masih dalam proses penelitian dan sampai sekarang yang terbaru yaitu tentang vaksinasi, seperti itu. Kemudian, orang-orang yang terjangkit atau terinfeksi virus COVID-19 ini memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang mengalami gejala ringan sampai dengan berat. Dan orang-orang yang memiliki penyakit penyerta seperti gangguan jantung, paru-paru, diabetes, atau penyakit kronis lainnya memiliki risiko tinggi untuk mengalami gejala berat. Nah, gejalanya seperti apa dan klasifikasinya? Yang pertama adalah pasien ringan dan pasien tanpa juga gejala. Jadi gejala-gejala umum yang muncul itu seperti batuk, demam, kemudian ada sakit kepala, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecap. Ada juga yang mengalami mual, muntah, dan diare. Nah, kemudian bagaimana dengan frekuensi nafasnya? Frekuensi nafas yaitu bagaimana seberapa banyak kita bernafas dalam 1 menit. Jadi, apabila Bapak Ibu menarik nafas, kemudian dikeluarkan, itu dihitung 1 kali. Jadi, dalam berapa kali dalam 1 menit Bapak Ibu bernafas itu namanya frekuensi nafas. Nah, apabila 12-20 kali per menit itu pasien ringan. Sama dengan pasien tanpa gejala. Yang membedakan adalah pasien ringan mengalami gejala ringan, sedangkan pasien tanpa gejala tidak ada gejalanya. Tempat perawatannya itu paling umum adalah tentang isolasi mandiri. Kemudian di sini ada tentang pasien sedang dan pasien berat. Ada gejalanya, tempat perawatan, terapi, dan nama perawatannya. Yang membedakan di sini tentang gejala adalah frekuensi nafasnya. Yang sedang 20-30 kali per menit, sedangkan yang berat bisa lebih dari 30 kali per menit. Kemudian bagaimana cara penanganannya? Saya paham mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan istilah-istilah ini. 3T, 3M, 3K, ada juga 6M. Apa itu 3T? Meningkatkan 3T, testing, tracing, treatment. 3M, menjaga jarak minimal 1,5 meter, ada juga sampai 2 meter, memakai masker, mencuci tangan, hindari kontak erat, kerumunan, kamar atau ruang tertutup. Untuk budaya 6M sebenarnya sama 3M dan 3K ini. Lanjut.
Nah, berita-berita yang mungkin sedang gencar-gencarnya diumumkan oleh pemerintah yaitu tentang vaksinasi. Sebenarnya apa itu vaksin, Bapak Ibu? Jadi vaksin adalah produk biologi yang nantinya akan berfungsi untuk mendorong tubuh untuk membentuk sebuah kekebalan atau sistem kekebalan yang bisa menangkal virus-virus yang masuk. Dan virus-virus yang dimaksudkan dengan vaksinasi ini adalah virus COVID-19. Nah, di Indonesia, vaksin yang digunakan ada 3, yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm. Seperti itu. Yang perlu saya tekankan untuk vaksinasi adalah vaksin bukanlah obat. Jadi setelah vaksin, tetap diharapkan untuk selalu melakukan protokol kesehatan seperti itu. Lalu ada juga berita-berita yang muncul setelah menerima vaksin, kemudian timbul gejala yang hampir mirip dengan gejala-gejala saat terinfeksi virus COVID-19. Nah, respon-respon itu dinamai dengan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi, dan itu bersifat sementara. Ya, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bukan tertular COVID, namun itu adalah suatu respon tubuh yang wajar. Namun meskipun wajar, itu tidak dialami oleh semua orang. Seperti itu, dan itu hanya bersifat sementara. Nah, responnya seperti apa aja? Yang pertama ada rasa nyeri di daerah penyuntikan vaksin. Ada rasa nyeri di area tersebut, kemudian Bapak Ibu juga bisa merasakan demam, pusing, lapar, mudah mengantuk, adapun mual dan muntah. Jadi apabila Bapak Ibu di sini yang setelah melakukan vaksinasi inginnya makan terus, nah itu merupakan salah satu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, seperti itu. Baik, lanjut yaitu tentang varian virus COVID-19. Banyak sekali berita yang mencantumkan nama varian virus Delta. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, varian virus COVID-19 itu tidak hanya Delta saja, namun ada banyak. Di Indonesia sendiri, ada 3 varian virus yang tersebar, yaitu ada Alpha, Beta, dan Delta. Namun memang yang memiliki tingkat penyebaran yang lebih tinggi adalah virus Delta. Selain itu, dia juga memiliki yang dapat menimbulkan gejala-gejalanya itu lebih parah, yang akhirnya menyebabkan penurunan efektivitas dalam perawatan, seperti itu. Nah, salah satu penanganannya supaya tidak mudah kita terpapar oleh virus varian Delta ini sebenarnya mudah. Sama saja dengan protokol-protokol yang tadi saya sudah sebutkan. 3M, 3T, 3K, 6M ditingkatkan. Nah, ada tambahan informasi yaitu tentang penggunaan masker. Nah, saya sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan 2 lapisan masker. Lapisan pertama yaitu masker bedah dan lapisan kedua yaitu masker kain, di mana tingkat efektivitas masker ini adalah 83%, yang mana lebih besar dari pemakaian masker tunggal. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian informasi overview tentang COVID secara umum, dan kita masuk ke poin utama yaitu cara menampis hoax. Nah, apabila Bapak Ibu mendapatkan suatu informasi, waspada judul berita atau informasi yang bersifat provokatif. Kadangkala berita-berita yang muncul itu judul-judulnya provokatif, sehingga Bapak Ibu ingin sekali untuk mengklik dan membacanya. Nah, namun berita-berita yang memiliki judul yang provokatif itu justru merupakan berita-berita yang dicurigai itu adalah hoax. Ya, jadi mungkin setelah Bapak Ibu tertarik, bisa dibaca, kemudian setelah dibaca, direfleksikan, apakah informasi ini benar atau salah. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa tahu ini informasinya benar atau salah? Nah, caranya itu dengan memeriksa informasi yang diterima itu bisa berkunjung ke laman-laman berikut ini. Nah, laman-laman berikut ini adalah laman-laman yang valid yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Itu ada covid19.go.id, ada hoax dan info vaksin, ada Kominfo,
kemudian ada cekfakta.com, dan juga di pemerintahan Kulon Progo ada juga laman yang tentang hoax. Nah, bagaimana cara kita mengakses laman-laman tersebut? Setelah ini nanti saya akan memberikan video tutorial untuk membuka laman-laman ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, tadi saya sudah memberikan informasi mengenai edukasi COVID secara umum dan juga tentang laman-laman apa saja yang bisa digunakan untuk mengecek apakah suatu informasi yang Ibu Bapak dapat itu hoax atau tidak. Nah, ini contohnya adalah yang sudah saya buka, yaitu melalui covid19.go.id. Nanti Bapak bisa buka lewat Google ataupun melewat website pencarian informasi yang lainnya. Nah, setelah Bapak ketik covid.go.id atau mungkin di laman pencarian Bapak bisa ketik COVID Indonesia. Nah, nanti di situ muncul ada laman ini, laman covid19.go.id. Nah, setelah Bapak buka, Bapak bisa klik kotak merah di sebelah kanan ini, Hoaxbuster. Jadi setelah Bapak klik, nah muncullah laman seperti ini. Di laman ini terdapat berita-berita tentang screenshot berita yang beredar di masyarakat. Contohnya adalah berita ini. Ada screenshot tentang Satgas Oksigen menjemput dan mengisikan tabung oksigen Anda secara gratis. Nah, ternyata berita ini adalah salah. Dan setelah Bapak buka, setelah dibuka, di situ terdapat informasi-informasi yang benar. Seperti itu. Baik, ini contohnya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa berita ini salah. Jadi tidak hanya satu berita saja, di sini ada banyak sekali berita-berita apakah benar ini hoax tidak. Jadi jika ingin mengecek, bisa buka ke Hoaxbuster. Namun ada juga laman lain yang mungkin bisa spesifik di Kulon Progo terutama. Ada laman yaitu kulonprogo.kabupaten.go.id. Jadi Bapak bisa buka lewat Google-nya juga atau lewat website laman pencarian lain, Bapak ketik tanggap Corona Kulon Progo. Nah, nanti di situ muncullah laman dan bisa Bapak klik dan Bapak bisa pilih liris kemudian berita. Nah, di sini ada berita-berita yang muncul. Nah, apakah suatu berita ini hoax atau tidak? Contohnya ini. Pesan berantai Sri Wibowo menganggap COVID-19 adalah sandiwara. Dan itu adalah berita hoax seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan laman-laman yang ada yang sudah saya sampaikan tadi lewat PowerPoint. Bisa pilih, kemudian Bapak Ibu bisa cek apakah berita yang Bapak Ibu dapat itu hoax atau tidak. Baik, cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan selalu lakukan protokol kesehatan. Hai, aku Sila dari KKN PPM UGM. Di sini aku akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menggabungkan masker agar lebih efektif digunakan. Maka dari itu, stay tune ya. Yang pertama, yaitu penggabungan antara masker kain dan juga masker kain ternyata dinilai tidak efektif bila digunakan bersamaan. Kemudian untuk yang nomor 2, yaitu penggabungan antara masker bedah medis dan juga masker bedah medis. Penggabungan ini juga tidak direkomendasikan. Kemudian untuk yang nomor 3, yaitu penggabungan antara masker KN95 dan juga masker kain. Penggunaan ini juga tidak efektif. Lalu penggabungan masker seperti apa yang efektif? Aha! Ya, benar sekali. Penggabungan antara masker kain dan juga masker bedah medis sangat dinilai efektif untuk digunakan.
Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Bye!